Pengajian hati. Tenang kan? Baik, selanjutnya siapa yang mau tanya, Bun? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Aklima. Sekarang alhamdulillah udah punya nama panggung, namanya Melody Plastika. Ya, umur saya 23 tahun Ustadz. Saya sudah menikah pada Desember tahun 2022. Ustadz, ibu-ibu aku izin cerita ya. Ustadz, hidup aku itu jauh dari kata mewah. Hidup aku itu sederhana sekali Ustadz. Dari sekolah, SMA kelas 1 ibu aku jatuh sakit kanker payudara selama 3 tahun. Aku merawat ibu aku dari sekolah sampai akhirnya ibu aku meninggal pada saat aku lulus sekolah. Setelah itu aku langsung bekerja Ustadz. Karena aku juga bukan lahir dari keluarga orang kaya. Aku gak mau merepotkan kedua orang tuaku. Aku langsung bekerja sampai akhirnya aku menikah pada tahun 2022 bulan Desember. Aku menikah dan sekarang punya 1 orang anak laki-laki usianya 1,5 tahun. Pas anak aku lahir, bapak aku kecelakaan sampai mengakibatkan kakinya patah tulang Ustadz. Dan di hari yang bersamaan juga suami aku sakit Ustadz. Sampai dia nggak bisa bekerja. Sampai akhirnya aku menjadi tulang punggung keluarga. Aku menjadi buruh cuci yang satu hari 1 baknya itu dibayar 10.000. Sorenya aku jadi guru senam dibayar per bulan 200.000. Sebelum itu suami aku juga udah kerja Ustadz. Dia kerja sebagai harian lepas dan dibayar 1,5 juta per bulannya. Aku sedih Ustadz karena sama anak aku baru umur 1,5 tahun. Dia harus merasakan susahnya hidup, harus merasakan kekurangan jajan, harus merasakan kesusahan orang tuanya, harus ikut menderita sama aku Ustadz. Bapak aku yang harusnya aku bahagiakan malah makan seadanya Ustadz. Saya sangat berpikir, kenapa ujian aku berat ya Allah. Enggak banyak yang tahu kalau di balik senyum itu ada perut yang kadang kosong. Ada suami yang terbaring sakit. Ada anak aku yang kekurangan jajan Ustadz. Aku berjuang dari pagi sampai sore untuk mendapatkan uang. Kadang aku nggak dapat cucian 1 hari. Kadang kita hanya makan dengan nasi putih saja. Tapi alhamdulillah Ustadz, sekarang aku udah ada rezeki. Aku banyak dipanggil ke acara TV. Waktu itu aku ikut audisi bernyanyi di salah satu ajang pencarian bakat. Karena di situ aku juga nggak ada kostum, aku menggunakan baju plastik Ustadz. Aku juga banyak dikasih dari artis. Kadang kalau lagi ke lokasi syuting beberapa artis ngasih makanan, tapi aku bungkus untuk keluarga di rumah. Ustadz, aku mau bertanya, kenapa Allah kasih ujian ini sama aku Ustadz? Kenapa aku gak bisa merasakan kenikmatan seperti orang lain? Kenapa di saat umur aku baru beranjak dewasa,
Aku malah mendapatkan ujian begitu berat, Ustadz. Bunda, setiap manusia itu diuji dengan ujian masing-masing. Dan kita harus faham, ujian itu adalah tanda Allah mencintaimu. Semakin kuat imannya, semakin berat ujiannya. Karena semakin berat ujiannya, maka di saat itu Allah juga menyiapkan pahala yang besar di dalamnya. Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai wa innallaha iza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridho wa man sakhita falahus sukhtu. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Sesungguhnya apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, Allah segerakan ujian kepada hamba tersebut. Siapa yang ridho, maka Allah ridho kepadanya. Dan siapa yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah pun benci kepadanya. Kak Melody, Allah tidak mungkin salah menitipkan ujian kepada seseorang. Kecuali Allah tahu seseorang itu kuat dan mampu melewati ujian tersebut. Kenapa harus Kak Melody yang diuji seberat ini? Karena Allah tahu Kak Melody sekuat itu. Diuji sama orang tua, diuji sama suami, diuji sama anak. Percayalah, karena kamu mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Terus pertanyaannya, sampai kapan, Kok ujiannya gak berhenti-berhenti? Sampai kapan? Sampai nanti Allah tunjukkan apa hadiah yang sedang Allah siapkan untukmu yang sedang diuji. Maka sikap yang pertama, sabar. Sabar itu bukan diam. Sabar itu bukan menyerah. Sabar itu menahan diri dan mengendalikan diri agar tidak terjerumus pada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang bertanya, apakah sabar ada batasnya? Jawabannya tidak. Yang ada batasnya itu kemampuan kita bersabar. Kenapa sabar tidak ada batasnya? Karena pahala sabar pun tidak ada batasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisabin. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, bagi mereka ada ganjaran yang terbaik. Maka nanti Kak Melody dan untuk semua yang sedang susah hidupnya, ada dua usaha yang perlu kita lakukan. Satu, usaha bumi. Dua, usaha langit. Satu, usaha buminya kerja, dagang, usaha, sok. Jangan lemah, jangan cengeng, jangan manja, tegar. Karena Allah melihat usaha kita. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah Allah memberikan hasil kecuali sesuai dengan yang diusahakannya. Tinggal nanti fokusnya jangan sama hasil, tapi sama usaha. Setelah sabar, syukur. Banyak orang yang sering merasa kurang, bukan semata-mata karena kurang, tapi karena dia sering membandingkan hidupnya dengan orang. Setelah itu usaha langit. Catat baik-baik. 5 amalan yang akan merubah rezekimu lebih baik. 1, sholat. 1 apa? Sholat. 2,
sedekah. 2 apa? Sedekah. 3 silaturahmi. Apa? 4 zikir. Maka kita harus punya zikir pagi dan petang. Harus punya zikir khusus yang kita dawamkan setiap saat. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada satu zikir yang kalau dibaca, zikir ini akan memudahkan pintu rezeki terbuka untuk kita. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Baca zikir ini maka Allah akan buka pintu rezeki. Dan yang kelima, baca Quran. Kak Melody, jangan lemah, jangan rapuh terjatuh. Salah buat keluarga, salah buat ayah, buat suami. Terima kasih banyak ya Ustadz. Dan Makasih. tetap tegar dalam hidup. Iya. Setelah badai, insya Allah ada pelangi. Setelah kesedihan, insya Allah ada kebahagiaan. Fa inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro. Insya Allah. Bunda, kajian hati, tenangkan hatimu. Masya Allah, sekarang aku udah barengan sama Bunda Nina nih. Tapi kok bundanya kayak cemas gitu sih, kayak nggak tenang, banyak pikiran. Ada apa, Bun? Iya teh, tadi pas di jalan aku kepikiran. Dompet aku taruh di mana ya? Aduh, sering banget lupa teh akhir-akhir ini. Aku punya solusinya. Ini dia, Renovit Gold yang mengandung ekstrak huperzim untuk bantu cegah pikun. Juga Renovit Gold ini mengandung multivitamin dan juga mineral yang lengkap untuk usia 50 tahun ke atas. Dilengkapi dengan 25 vitamin dan juga mineral yang bantu meningkatkan daya tahan tubuh. Wah, bagus ya teh. Terus, apa lagi manfaatnya? Renovit Gold ini juga mengandung beta karoten dan lutein untuk menjaga agar mata kita tetap sehat, melindungi mata dari penuaan dan paparan cahaya berlebih, seperti dari sinar matahari, cahaya handphone, dan juga televisi. L-karnitinnya juga bantu cegah obesitas. Sudah bersertifikat halal dan bebas gula, jadi aman untuk dikonsumsi sama penderita diabetes. Diminumnya cukup 1 kaplet aja kok setiap hari setelah makan. Gitu ya teh. Teteh minum ini juga. Kalau untuk usia aku, minumnya sih yang ini. Renovit setiap hari. Dengan 26 vitamin dan juga mineral lengkap untuk bantu menjaga kebugaran dan daya tahan tubuh aku. Renovit dan Renovit Gold ini bisa dibeli di apotek terdekat atau di e-commerce. Pokoknya buat jamaah yang pengen berangkat umroh atau berpergian jauh, jangan lupa selalu bawa Renovit agar badan tetap fit. Renovit dan Renovit Gold siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh.